Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan inilah kata kunci agar seorang muslim bisa mempertahankan nikmat yang ada padanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jom kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallallahu malaikati alaih, sebagaimana Allah juga memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa jemaah sekalian, kita melanjutkan tema kajian kitab Minhajul Muslim, dan tetap saya mengajak jemaah agar bisa memiliki bukunya karena ini kajian kitab dan akan dengan izin Allah kita bahas dari awal bab sampai di akhir nantinya. Dan buku ini terdiri dari 7 bahasan penting berhubungan dengan masalah agama. Yang pertama masalah akidah, dan kita sekarang berada dalam bab akidah itu. Kemudian ada masalah ibadah, kemudian ada masalah akhlak, masalah muamalah, ekonomi, kemudian pernikahan dan rumah tangga, masalah hukum waris dan hukum pidana dan peradilan Islam. Jadi 7 kitab yang dibahas dalam buku ini yang semuanya dibutuhkan oleh seorang muslim dalam agamanya. Dan malam ini kita melanjutkan tema bahasan kita di pasal ke-9 tentang berimannya seorang muslim kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar pada saat itu tentang dalil nakli. Poin pertama, kesaksian Allah dan malaikatnya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 166. Saya tidak ulangin lagi. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah An-Nisa 166, di mana Allah dan malaikatnya memberikan kesaksian tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir nabi, kewajiban taat dan mencintai beliau sebagai nabi penutup, dan pemastian dalam banyak sekali firman Allah bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Dijelaskan dalam surah An-Nisa 170, dalam Al-Maidah ayat 19, dalam Al-Anbiya 107, dalam Al-Jum'ah ayat 2, dalam Al-Fatih ayat 29. Ini semua sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, saya reviewkan saja. Al-Furqan ayat 1 dan juga Al-Kautsar ayat 1 serta Ad-Duha ayat 5, Al-Isra ayat 79, An-Nisa ayat 59, Al-Imran ayat 110, kemudian juga Al-Baqarah 143, Al-Imran juga ayat 31. Juga ada penyampaian dari Nabi SAW, poin ketiga ya, berita dari beliau sendiri bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan jelas kenabian itu ditutup dengan risalah beliau. Banyak sekali hadis, tidak kurang dari 10 hadis sudah kita sebutkan yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah nabi, ya, adalah nabi dan juga utusan Allah. Cukuplah saya angkat hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Ahmad di nomor hadis 13.412 dan Imam Tirmidzi 2.272, dan ini dinilai sahih oleh para ulama hadis, di mana beliau bersabda, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus dan dihentikan setelah saya diutus, dan tidak ada rasul juga tidak ada nabi sesudahku. Dan ada lebih dari 10 dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal yang sama ini. Pada malam ini insya Allah kita lanjutkan poin keempat dari dalil nakli, dalil dari wahyu tentang kesaksian kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW, serta berita dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah tentang apa yang diceritakan oleh Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa yang diimani kerisalaannya oleh orang-orang Nasrani sebenarnya telah menyampaikan kepada umatnya, akan datang nabi nanti setelahku bernama Ahmad.
Dan saya sudah jelaskan di awal bahasan kita di pasal ke-9 ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, li khamsu asma, saya punya 5 buah nama, ana Muhammadun wa ana Ahmad, saya Muhammad dan saya Ahmad, dua-dua artinya sama, terpuji. Ahmad dan Muhammad sama dengan kalau Bapak Ibu lagi bersyukur sama Allah, alhamdulillah, hamada, memuji, itu artinya sama semua. Kemudian beliau mengatakan wa ana Hashir alladhi yuhsyarun nasu baina yaday, dan saya juga memiliki nama yang lain bernama Hashir yang artinya akan dibangkitkan manusia setelah saya dibangkitkan pada hari kiamat. Wa ana Aqib alladhi la nabiyya ba'di, dan saya Aqib yang berarti tidak ada nabi setelahku, gitu kan. Wa ana Mahi, dan saya Mahi alladhi yamhu Allahu biyasyirk, yang Allah akan hilangkan kemusyrikan dengan diutusnya saya. Jadi di sini memang Nabi SAW sudah sebutkan salah satu nama beliau adalah Ahmad, dan dalam kitab ya Taurat, dalam Injil itu disebutkan nama Ahmad. Allah ulangi ayat dalam Injil itu di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah As-Saff ayat 6. Kalau dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Kurang lebih terjemahannya, dan ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberitahukan kabar gembira tentang datangnya seorang rasul nanti setelah aku yang bernama Ahmad. Dan ternyata kata Allah, pada saat Nabi Rasul yang disampaikan Isa itu datang, mereka mengatakan ini adalah tukang sihir. Jadi di sini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala mengulangi apa yang disebutkan di dalam Injil. Kalau Bapak Ibu sudah pernah tahu riwayat yang akan saya sampaikan, alhamdulillah. Kalau belum tahu, anggap juga ini adalah tambahan ilmu. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan tentang kisah seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Bahira ini seorang pendeta Nasrani yang tinggal di negeri Syam. Di zaman Nabi SAW lahir, Bahira ini sudah hidup, dan memang dia pendeta yang sangat terkenal kesolehannya pada saat itu. Lalu setiap kali ada karavan atau kafilah dari Jazirah Arab lewat ke negeri Syam yang mau berdagang atau mendatangi negeri Syam, seperti kita tahu dalam surah Quraisy ya, li'ilafi Quraisy ilafim rihlatash syita'i was-saif, ya. Cerita tentang orang-orang Quraisy kata Allah, dan ingatlah perjalanan mereka pada saat rihlatash syita, perjalanan musim dingin, wa as-saif, perjalanan musim panas. Jadi orang Quraisy dulu punya 2 perjalanan perniagaan. Kalau musim dingin mereka ke negeri Syam, kalau musim panas mereka ke negeri Yaman, gitu kan. Nah, di sini Bahira menunggu di depan gerejanya setiap kali tiba musim dingin di negeri Syam, kafilah-kafilah Arab yang lewat dari Jazirah Arab, karena Bahira sangat tahu bahwasanya nabi terakhir nanti yang bernama Ahmad itu keluar di Jazirah Arab, maka dia tahu, dan itu masanya, itu masa keluarnya Nabi. Jadi memang mereka mengetahui masalah itu. Seperti juga orang-orang Yahudi mengetahui, ya disebutkan dalam beberapa riwayat atau athar dalam buku-buku sirah, pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, maka beberapa pendeta Yahudi naik ke menara-menara mereka di Madinah, pada saat mereka sudah hijrah ke Madinah ya, waktu Nabi SAW lahir, lalu mereka mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, sungguh hari ini telah kelihatan bintang yang tidak terlihat kecuali pada saat lahirnya Muhammad atau Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Maka orang-orang Yahudi sudah tahu pada saat itu lahirnya Nabi SAW, dan malam itulah memang Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Allahu alam bagaimana bentuk bintang itu, tapi orang-orang Yahudi mengetahuinya. Nanti akan juga kita jelaskan masalah itu. Maka pada saat kafilah, bertepatan pada saat Bahira ini sering melihat kafilah-kafilah Arab yang lewat di depannya, pada saat itu umur Nabi SAW 12 tahun. Sudah 12 tahun, dan pamannya Abu Talib ingin ke negeri Syam. Maka Nabi SAW pun bergantung di baju pamannya Abu Talib, ya, dan tidak mau melepaskan baju pamannya
sampai dia diikutkan ke negeri Syam. Padahal waktu itu masih 12 tahun dan tidak ada anak 12 tahun itu diajak dalam perjalanan yang jauh pada saat itu. Tidak aman buat dia. Tapi karena dia ngotot, Nabi SAW ngotot, maka Abu Talib pun membawanya. Ringkas cerita, jalanlah mereka, pas tiba di pintu gerbang negeri Syam dan melewati gerejanya Bahira ini. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu bisa search di Google ya, bisa diketik mungkin gerejanya Bahira, pendeta Bahira. Itu kalau di beberapa cuplikan sejarah Islam, kalau yang didokumentasikan itu memang ada, masih ada bekas di dinding-dinding gerejanya dulu. Ya, sampai sekarang masih ada di tepatnya di kalau tidak salah di Syria. Ringkas cerita adalah lewatlah kafilah Abu Talib dan bertepatan Bahira sedang melihat di luar gerejanya itu melihat orang-orang yang terlintas dan akhirnya dia tertarik dengan kafilah Abu Talib karena pada saat kafilah tersebut jalan ya ternyata kafilah itu dinaungin dengan awan, Maka dia pun mengatakan kepada pegawai-pegawainya di gereja itu, buatkan masakan yang banyak dan undang orang-orang kafilah ini makan di sini. Ringkas cerita diundanglah dan akhirnya Abu Talib dengan teman-temannya semua masuk ke dalam gereja. Tapi pada saat itu Nabi SAW diperintahkan untuk menjaga unta-unta dan karavan mereka di depan. Maka pendeta pun Bahira ini keliling melihat wajah-wajah orang-orang tersebut satu persatu, ternyata tidak ada tanda-tanda kenabian di wajah mereka. Lalu Bahira pun bertanya, apakah masih ada orang kafilah di antara kalian yang tidak ikut makan? Maka mereka mengatakan ada, anak kecil yang kami tinggalkan untuk menjaga kafilah kami. Maka kata Bahira, izinkan saya bertemu dengan dia. Kata mereka, silahkan. Maka Bahira pun bertemu secara empat mata dengan Nabi SAW dan pada saat melihat Nabi dia memperhatikan satu persatu. Alisnya, matanya, hidungnya, kulitnya, bentuk rambutnya. Karena memang ini semua disebutkan ya. Ini semua tersebutkan dalam Taurat dan Injil secara detail. Nabi terakhir itu nanti rambutnya seperti ini, hitam, tidak lurus, tidak keriting, ya berombak. Kemudian dia memiliki alis yang tebal seperti busur panah, bola matanya besar, dibunuh dengan lebat bulu mata. Semua disebutkan. Dia asalnya dari mana? Dari Quraisy. Quraisy itu adalah suku berada di sebuah kota kecil bernama Bakka atau Makkah. Disebutkan semua itu dalam Taurat dan Injil, dalam bahasa Ibrani pada saat itu. Ringkas cerita dilihatlah, diperhatikan dan Bahira mendapatkan semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir pada wajah Nabi Muhammad SAW. Kulitnya, rambutnya, matanya, alisnya, segalanya. Lalu kemudian Bahira ingin memastikan. Dia mengatakan, wahai anak kecil, saya memanggilmu dan akan bertanya kepadamu sesuatu atas nama Al-Lat dan Uzza. Lat dan Uzza jemaskan adalah nama dua berhala orang-orang Quraisy yang disembah di Mekah. Dan orang-orang Mekah itu sangat takut kalau sudah menggunakan nama ini lalu dia bohong. Dianggap akan dihukum oleh patung itu. Maka dia menggunakan, saya tanya kamu atas nama Lat dan Uzza. Lalu tiba-tiba Nabi SAW memotong perkataan Bahira dan berkata, jangan kau sebutkan kedua nama itu karena saya sangat benci dengan nama itu. Dan tidak ada orang Mekah pada saat itu yang membenci Lat dan Uzza. Maka pada saat itu pun Bahira yakin. Ini berarti sudah makin dekat dengan ciri kenabian. Yang terakhir adalah Bahira mengatakan, wahai anak kecil, apakah kau mengizinkan saya melihat punggungmu? Maka dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, dibuka punggung, ternyata memang di punggung sebelah kanan ada tanda kenabian. Kalau dalam buku-buku hadis disebutkan alamatin nubuwah. Semua nabi ada itunya. Di pundak sebelah kanannya ada daging yang menonjol berwarna merah dan dikelilingi dengan bulu. Dan ini semua nabi akan sama. Pada saat Bahira melihat hal tersebut lalu mencium tanda kenabian Nabi SAW dan mengatakan, kaulah orang yang saya cari. Lalu yang jadi saksi bahasan kita adalah Nabi SAW dibawa oleh Bahira menuju ke tempat makan tadi lalu berkata, siapa anak ini? Abu Talib berkata, itu anak saya. Kata pendeta tersebut dengan penuh keyakinan. Karena dia beriman pada kitab Injil, dia mengatakan, ini bukan anak kamu. Anak ini ayahnya meninggal pada saat dia berumur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia berumur 6 tahun. Dan kalau kau benar juga kerabatnya, maka kau adalah pamannya. Jadi ternyata sampai detail sejarah Nabi, ayahnya meninggal kapan, ibunya meninggal kapan, yang urus nanti dia adalah pamannya, itu diketahui oleh orang-orang Nasrani. Maka kata Abu Talib pun, benar, saya pamannya. Seperti yang kamu tadi katakan, ayahnya sudah meninggal pada saat umur 6 bulan di rahim ibunya, dan juga ibunya sudah meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Lalu kata Abu Talib, dari mana anda tahu itu? Kata pendeta ini, kata Bahira, kami tahu ini dalam kitab kami.
Anak kamu ini, keponakan kamu ini akan menjadi seorang nabi terakhir nanti. Dan saya sarankan jangan bawa ke negeri Syam, karena kalau orang-orang Yahudi, jangan kamu masuk ke kota Damaskus. Karena kalau kamu bawa ke sana dan orang-orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka mereka pasti akan membunuhnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi telah membunuh Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Itu kan karena memang mereka membunuh nabi-nabi yang mereka tidak senangin. Tapi ini diantara saksi bahasan orang-orang Nasrani dan pendeta mereka sangat mengetahui ya tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini Syekh Abu Bakar mengangkat firman Allah yang lain surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, buta huruf. Maksudnya ini ciri khas Nabi SAW, karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang nama Nabi itu mereka temukan tertulis di dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Jadi memang nama Nabi SAW tertulis dan ciri-ciri yang tertulis. Yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, yang diperintahkan oleh Allah saja, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang telah Allah larang dan haramkan, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Di dalam kitab Taurat sendiri disebutkan, di dalam kitab Ulangan, kitab nomor 18, ayat 18 dan ayat 19, ini disebutkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ya terjemahan 19 terbitan tahun 1983. Ya kita bukan sedang mempelajari sebenarnya isi Taurat dan Injil, tapi dalam Indonesia ini ada terjemahan kitab Taurat itu ada, tapi sayangnya banyak direvisi ya. Di antara ayat ini isinya adalah terjemahannya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka sendiri, seperti engkau ini. Maksudnya Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Ya, di sini orang-orang Yahudi pun mengatakan ayat ini dituturkan oleh Allah kepada Musa menceritakan tentang akan adanya nabi terakhir nanti. Jadi ayat ini bukan untuk Musa alaihissalam pribadi, tapi ini disampaikan seperti tadi firman Allah dalam surah Shaf ayat 6 pada saat Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya akan ada nabi terakhir bernama Ahmad. Itulah berita gembira nyata yang ada di dalam kitab Taurat yang ada sekarang yang memberikan kesaksian tentang kenabian Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya, kewajiban mengikutinya dan keharusan mematuhinya. Kesaksian ini merupakan hujjah atau argumen atas orang-orang Yahudi sekalipun telah mereka takwil dan mereka ingkari. Orang-orang Yahudi ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Firman Allah ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka dengan orang Yahudi? Karena orang Yahudi tahu benar kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menolak hanya karena alasan fanatisme, menganggap harus nabi terakhir dari Bani Israel. Makanya kalau saya lupa ya, saya sudah pernah sampaikan atau tidak, ada kisah seorang Yahudi yang bernama Khuwairik. Ya, sudah pernah saya sampaikan belum? Ada seorang sahabat namanya Khuwairik. Khuwairik ini saya sering kasih contoh dalam sejarah atau dalam sirah Nabi, memang diangkat. Ini terjadi pada saat perang Uhud ya. Kalau di dalam sirah, kalau Anda lihat di YouTube atau di web saya itu tentang sirah, memang saya membahas mendatangkan dua kisah yang tentang kisah Khuwairik dan kisah Kazman. Ada dua orang ini yang memang menarik kisahnya di perang Uhud. Kalau Khuwairik ini jadi saksi bahasan kita adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang masuk Islam pada saat akan terjadinya perang Uhud tahun 3 Hijriah. Jadi waktu dia mendengarkan ya, Bilal naik ke atas masjid, tembok masjid lalu teriak mengatakan, wahai muslimin, telah saatnya jihad. Nabi SAW memanggil kalian untuk meninggikan kalimat Allah.
Maka semua sahabat berkumpul. Lalu kemudian mereka siap-siap untuk berperang menuju ke Uhud. Dan pada saat itu Uhud itu cuma berada kurang lebih jaraknya kalau sekarang 2-3 kilometer dari pintu gerbang kota Madinah waktu itu. Jadi di depan pintu gerbang Madinah. Dan musuh-musuh Islam ini sudah sampai di wilayah Uhud. Sudah dekat wilayah Uhud pada saat itu. Maka Nabi SAW ringkas cerita mengumpulkan pasukan dan Khuwairik ini mendengar seruan tersebut. Lalu dia pulang ke kaumnya sambil teriak mengatakan, wahai kaumku, kalian benar-benar mengetahui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana kalian mengetahui dan mengenal anak-anak kalian. Mengapa kalian tidak beriman padanya? Bukankah kita semua ini hijrah ke Madinah? Ya, semua orang Yahudi hijrah karena menunggu kedatangan Nabi terakhir ini. Bukankah kita dulu telah mengancam Aus dan Khazraj, dua suku orang asli Madinah Ansar nanti dikenal setelah Islam, mengancam mereka kalau mereka tidak mau beriman pada Nabi terakhir yang datang nanti, kita yang akan beriman orang-orang Yahudi dan kita akan memerangi mereka dalam keadaan kafir. Sekarang kenapa terbalik wahai orang-orang Yahudi? Justru orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj yang dulu kafir menyembah berhala, sekarang beriman pada Nabi tersebut dan kita meninggalkannya. Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah sama Allah, patuhlah kepada Allah dan takutlah kepadanya. Sekarang Nabi itu di depan mata kalian, memanggil kalian berjihad di jalan Allah, maka sambutlah panggilan tersebut. Khuwairik ini pada saat itu belum masuk Islam. Dia mengajak kaumnya supaya rame-rame masuk Islam. Dan pada saat diiklankan tentang jihad tadi, keluarlah Nabi SAW dengan pasukan muslimin hari Jumat. Gitu kan? Keluar hari Jumat menuju ke wilayah Uhud. Besok hari Sabtu terjadi peperangan di waktu selesai duha. Sebelum duhur terjadi peperangan. Khuwairik ini mengingatkan kaumnya dari malam sampai pagi. Pagi hari orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Khuwairik, ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari raya kami. Kami nggak mau ikut berperang. Kami nggak mau ini, nggak mau itu. Maka Khuwairik mengatakan, sungguh kalian akan bertanggung jawab depan Allah hari kiamat dengan ini. Saya akan beriman kalau kalian tidak mau beriman. Maka Khuwairik pun menyusul Nabi SAW di kancah peperangan Uhud. Kemudian beliau mengucapkan syahadat di depan Nabi SAW. Gitu kan? Lalu pada saat itu ikutlah dia berperang. Sebelum baru kancah peperangan terjadi, gitu kan? Terjadi masalah di perang Uhud pada saat ada 50 pemanah Nabi SAW dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Ada 43 orang yang turun, ya, dari gunung tersebut. Sementara Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tinggalkan bukit ini, kami menang atau kalah sampai ada instruksi dari saya. Ringkas cerita mereka turun, pasukannya Khalid bin Walid musuh Islam mulai berputar dan masuk ke atas gunung tersebut, membunuh 7 orang tersisa dari pemanah, lalu kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang, dan termasuk yang mati pada saat itu terbunuh adalah Khuwairik. Maka pada saat melihat jenazahnya kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Kenapa? Karena dia sempat syahadat, langsung ikut perang, dan memang belum masuk waktu. Dia masuk Islam di waktu duha, belum masuk waktu duhur, subuh belum wajib bagi dia. Maka dia meninggal dan kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum sujud sekalipun, ini orangnya. Gitu kan? Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Khuwairik menasehati kaumnya. Dan ini disebutkan dalam buku sejarah Islam, semua menyebutkan tentang kisah Khuwairik ini. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu mengingatkan kaumnya bahwasanya mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran ayat yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengetahui benar tentang Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan kadang-kadang ada satu keganjalan yang luar biasa bagi orang Yahudi ini. Cengkal luar biasa gitu. Sampai apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya 12 orang saja dari orang Yahudi masuk Islam di tangan saya, beriman pada risalah saya ini, maka seluruh Yahudi beriman. Subhanallah, 12 orang saja, saking beratnya. Di zaman Nabi SAW itu yang masuk Islam paling 5 atau 6 orang. Tidak lebih daripada itu jumlah Yahudi yang masuk Islam. Dari sekian ribu jumlah mereka di Madinah pada saat itu. Ini karena kecengkalan, ya, karena keras kepala, tidak mau. Kebenaran sudah datang, tapi tetap tidak mau diterima. Ini kata para ulama, ya, satu-satunya atau salah satu puncak daripada susahnya hidayah masuk dalam hati seseorang adalah pembangkangan. Memang bangkang. Diingatkan, ayo sholat akhi, ayo sholat ukhti. Enggak, dia anggap musuh kita. Karena mengingatkan begitu. Subhanallah, padahal kebaikan buat dia. Bangkang, ini bahaya. Kalau dia bilang, iya terima kasih, insya Allah nanti saya sholat. Misal, itu masih mending. Tapi ini enggak, diajak pada kebaikan tapi membangkang. Ini berbahaya sekali. Ini ciri-ciri orang Yahudi, mereka tahu masalah itu. Dan Ibnu Abbas mengatakan, waladhdallin,
dan bukan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Karena orang Nasrani mau menyebarkan agamanya tapi salah. Mengatakan Allah punya anak, nggak mungkin. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Telah kafir orang yang mengatakan trinitas, seperti keyakinan orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan, jadi firman Allah yang menyebutkan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini maksudnya semua manusia. Membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW tanpa diragukan lagi. Sebab orang yang diajak bicara di sini adalah Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul, dan siapa saja yang serupa dengan Nabi Musa, maka dia adalah nabi dan rasul. Sedang firman Allah yang mengatakan dari antara saudara mereka sudah sangat tegas bahwasanya maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan firman Allah, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, tidak pas kecuali kepada Nabi SAW sebagai Nabi terakhir, kata beliau. Karena beliau yang membacakan firman Allah dan menghafalnya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian firmannya, ia akan menyampaikan kepada mereka semua manusia segala yang aku perintahkan. Juga sebagai bukti lainnya. Sebab Nabi Muhammad SAW telah membicarakan tentang masalah-masalah gaib yang tidak pernah dibicarakan oleh seorang Nabi pun selain beliau. Beliau telah membicarakan apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Jadi risalah Nabi Muhammad SAW ini, kalau orang ikutin rentetan sejarah dari nabi-nabi sebelumnya, maka kita akan temukan dia akan sangat global. Karena tidak semua nabi mengetahui sejarah nabi yang lain. Seperti kasus misalnya, kita tahu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam tidak tahu tentang keberadaannya. Sampai dia mengatakan kepada kaumnya, saya adalah orang hamba Allah yang paling pintar di muka bumi. Maka Allah pun mengutus Musa alaihissalam untuk mencari hamba Allah yang lain, tinggal di wilayah Turki, yaitu adalah Nabi Khidir. Yang dikatakan oleh Allah, dia adalah Nabi yang lebih, dia hambaku yang lebih faham daripada kau, hai Musa. Maka pada itu Musa alaihissalam tidak tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui semuanya. Kita ini tahu semua. Kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua sejarahnya lengkap dalam Al-Quran. 25 Nabi dan Rasul disebutkan kisah-kisahnya. Bahkan ada yang secara detail diturunkan surah Ibrahim, surah Hud, surah Yunus, surah Saleh, surah Hud, surah Yunus, surah Luqman. Ya. Banyak surah-surah dalam Al-Quran disebutkan secara detail. Disebutkan juga dalam Taurat sebagai berikut. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi, buta huruf. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil. Tidak berperangai kasar dan tidak pula keras hati. Tidak pula bersuara keras di pasar-pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi memaafkan, berlapang dada dan mengampuni. Dan Allah sekali-kali tidak akan mencabut ruhnya, mewafatkannya, sehingga dengannya Allah menegakkan agama yang telah menyimpang itu. Di mana ia menyeru agar umat mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Lalu dengannya Allah membuka mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya ayat ini disebutkan dalam kitab Taurat di zaman Nabi Imam Bukhari masih hidup, gitu kan? Beliau nukil ayat ini, dan hampir semua pendeta Yahudi pada saat menyampaikan ini di biara-biara mereka, di gereja-gereja mereka, mereka mengatakan ayat ini tentang Nabi yang akan datang terakhir nanti. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah datang dan sudah dikenal pada saat itu. Maka Imam Bukhari mengatakan ini jelas nyata. Terlebih lagi dalam kitab Taurat disebutkan dia akan berdakwah dan menyampaikan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah asas dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentu jemaah sekalian ini pelengkap ya. Kita tanpa mempelajari Taurat dan Injil pun kita sudah beriman dari risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini untuk membuktikan memang dalam kitab-kitab yang sebelum kita pun sudah disebutkan tentang Nabi SAW. Disebutkan juga di dalamnya, mereka membangkitkan cemburuku dengan sebab kecemburuan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan sebab kecemburuan suatu umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Kitab Ulangan ayat surah nomor 32 ayat 21. Memang dalam membaca Taurat dan Injil ini ada retorika sendiri ya. Apalagi terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang kurang tepat ya. Saya tidak sarankan jemaah untuk beli dan tidak usah membaca kitab Taurat dan Injil. Baca Quran saja sebab Quran yang mendapatkan pahala dan kita butuh panduan itu.
Ini sekali lagi hanya pelengkap saja. Ungkapan kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dengan bangsa yang bebal atau jahil atau bodoh adalah jelas yang dimaksud adalah bangsa Arab pada saat itu, orang-orang Quraisy. Karena mereka dianggap orang-orang yang sangat ketinggalan pada saat itu. Karena bangsa Arab merupakan bangsa yang jahil sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi jarang sekali ada orang Arab waktu itu bisa membaca dan menulis. Makanya dikatakan mereka orang-orang yang jahiliyah, gitu kan? Orang-orang Yahudi pun menyebut bangsa Arab dengan sebutan ummiyun atau bangsa yang tidak kenal baca tulis. Sebagaimana disebutkan juga dalam Taurat, tongkat kerajaan ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda dari antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yang dimaksud ini adalah bangsa-bangsa tadi yang bebal itu, orang-orang Arab yang tadi tidak paham apa-apa itu akan diberikan kerajaan dan kenabian dari mereka, kemudian mereka akan menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, kita tahu sekarang tentu dari Mekah yang tadinya tidak ada teknologi, tidak ada apa-apa, beranjak dari seluruh dunia. Ya, saya pernah sampaikan dari 7,3 miliar manusia sekarang, 6 miliar yang beriman, ya Yahudi, Nasrani dan Muslim, dan 3 miliarnya itu adalah orang-orang Muslim. Yang paling banyak beriman di sini yang mengikuti risalah Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia selain Nabi Muhammad SAW, apalagi bangsa Yahudi yang sangat menunggu-tunggu kedatangannya berdasarkan pengakuan-pengakuan nyata mereka sendiri. Akan tetapi iri hati, rasa dengki yang menghalangi mereka untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi itu mereka biasa memohon kedatangan nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang ingkar itu. Ayat ini juga termasuk sebagian ulama mengatakan menjelaskan tentang perilaku-perilaku Yahudi yang pernah berkata kepada orang-orang Aus dan Khazraj asli Madinah yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam. Ya, mereka selalu berkata kepada Aus dan Khazraj, nanti akan keluar nabi terakhir di sini, kami akan beriman padanya, dan kalau kalian tidak beriman maka kami akan memerangi kalian. Itu selalu diucapkan. Maka pada saat orang-orang Ansar dari Aus dan Khazraj bertemu dengan Nabi SAW di Mina, di tempat Aqabah, Jamrah Aqabah, lontaran Aqabah, itu mereka mendengarkan ceramah Nabi SAW bahwasanya saya Nabi terakhir, saya diutus oleh Allah, dan seterusnya dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Nah, maka orang-orang Ansar mengatakan apa? Aus dan Khazraj, inilah orang yang telah Yahudi ancamkan kepada kita, maka segera beriman padanya, karena jangan sampai Yahudi mendahului kalian dan akan memerangi kita semua. Karena kalau Nabi tidak mungkin dikalahkan. Akhirnya karena sebab itulah banyak orang-orang Madinah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan, dan di dalam Injil pun terdapat berita gembira berikut ini. Ada beberapa ayat dalam Injil. Yang pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan Yakriz, memberitahukan bertobatlah sebab kerajaan surga atau malakutus samawat sudah dekat. Malakutus samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau. Sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Jadi setiap kali orang-orang atau pendeta-pendeta dan pastor mengingatkan tentang ayat ini, ya, selalu dalam Injil ini mereka mengatakan ini ayat akan datang nanti Nabi terakhir yang akan memimpin dunia, yang akan membawa wahyu dari langit. Jadi mereka mau menyampaikan masalah itu. Dan orang-orang Nasrani yang faham betul tentang masalah ini, apalagi kalau teman-teman kita Nasrani yang mengikuti Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas ini Injil yang memang kalau ditemukan sekarang pasti dibeli, ya, oleh gereja berapapun harganya dan dibakar, dimusnahkan. Di Indonesia pernah ada tersebar itu, Injil Barnabas. Saya sendiri punya itu. Pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan itu memang satu-satunya Injil yang masih dipertahankan oleh sebagian orang-orang Nasrani pun yang akhirnya masuk Islam. Seperti ada pendeta dari Prancis yang masuk Islam yang akhirnya mempertahankan itu agar terus dicetak. Ya, saya lupa namanya pendeta itu. Tapi yang jelas dia masuk Islam gara-gara banyak ayat itu menyebutkan akan datang Nabi terakhir bernama Ahmad. Datang Nabi terakhir bernama Ahmad terus disebutkan dalam kitab atau dalam Injil Barnabas. Itu sudah dihapus, ya. Sekarang gereja sudah sepakat untuk menghapus semua. Ada 600 Injil, ya, yang ditulis setelah, ya, beberapa
sekian tahun dari diangkatnya Isa alaihissalam. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan 600 tahun setelah Isa alaihissalam diangkat ke langit, barulah ditulis Injil, dan waktu itu ada 600 Injil. Semuanya menyebutkan tentang ayat adanya Nabi terakhir namanya Ahmad. Akhirnya oleh majelis gereja dimusnahkan dan direvisi, tinggallah 4 Injil yang sekarang dipegangi seluruh dunia. Dan salah satunya masih bertahan dari 600 yang menyebutkan nama Ahmad adalah Injil Barnabas. Yang kedua, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hai hal kerajaan surga atau malakutus samawat itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Di Matius surah nomor 13 ayat 31-32. Ungkapan ini, kata beliau, persis dengan ungkapan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatih ayat 29. Jadi sama ayat ini ya, cuman memang ini retorika bahasanya. Dalam surah Al-Fatih ayat 29 Allah SWT berfirman tentang ciri nabi terakhir itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala sukihi yu'jibuz zurra'a liyagida bihimul kuffar. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil, maksudnya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Jadi ayat Quran ini serupa dengan ayat Injil tadi yang menyebutkan tentang Nabi terakhir, cirinya seperti biji yang ditanam di ladang kemudian menjadi tumbuh besar dan kokoh sehingga orang-orang yang tidak suka dengan pohon itu akan merasa sakit hati. Seperti itu kurang lebih makna ayatnya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, ya, itu dalam bahasanya sekarang itu di dalam Injil parakletos ya. Itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu, dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini Injil Yohanes surah nomor 16 ayat 7 sampai 8. Sudah masuk. Dikatakan oleh beliau, tidakkah kata-kata Injil di atas sangat jelas dalam mengungkapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Lalu siapakah yang dimaksud dengan parakletos kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa pula yang menginsafkan dunia akan dosa kalau bukan beliau? Sebab beliaulah yang diutus sedangkan dunia pada saat itu tenggelam di dalam lautan kehancuran dan keburukan. Penyembahan terhadap berhala membudayakan hingga pada ahli kitab pun sampai menyembah berhala dengan membuat berhalanya Maryam dan Isa alaihimussalam. Dan siapakah yang datang sudah Nabi Isa alaihissalam yang mengajak beribadah kepada Allah Rabb semesta alam kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin lebih jelas kalau kita lihat di dalam penyampaian para pendeta-pendeta ya. Subhanallah, tidak ada pendeta dan pastor yang masuk Islam itu kecuali memang yang betul-betul mendalami ayat-ayat seperti ini dan akhirnya dia sadar ternyata dalam Al-Quran ada, dan akhirnya mereka mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil akli. Yang pertama, secara akal bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW itu memang ada. Apa gerangan yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mengangkat Muhammad SAW sebagai Rasul? Padahal Allah sebelumnya telah mengangkat ratusan Rasul dan ribuan Nabi. Enggak ada sesuatu yang menghalang itu, bukan mustahil. Jika tidak ada penghalang, baik secara nalar maupun secara syar'i, maka atas dasar apa kerasulan Nabi Muhammad SAW diingkari dan kenabiannya kepada seluruh manusia ditolak? Yang kedua, kondisi yang menyelimuti kerasulan Nabi Muhammad SAW sangat menuntut adanya suatu risalah samawi, risalah dari langit dan seorang rasul yang memperbaharui kembali ajaran tauhid bagi segenap umat manusia, mengenalkan kepada mereka pencipta mereka. Dalam tesis S2 saya sempat angkat beberapa statement dari pendeta pendeta Nasrani waktu itu. Jadi dan para orientalis, pemikir-pemikir barat, dengan sangat fair mereka mengatakan, dan cukup banyak nama-nama dalam tesis saya waktu itu, ada saya sebutkan nama-nama mereka, dan itu saya simpulkan, mereka semua mengatakan kita harus
fair untuk menerima, dan sportif mengatakan umat Islam adalah umat yang paling benar. Dan kalau umat Islam pada saat itu tidak mengekspansi Islam mereka ke Afrika dan ke Eropa, maka dipastikan Eropa tidak akan berkembang seperti sekarang. Dan memang betul saudaraku, kita lihat sekarang perkembangan-perkembangan teknologi itu yang ada di Eropa, yang ada di Amerika itu beranjak daripada Eropa, itu semua berkembang dari Spanyol. Dan Spanyol itu dulu karena ekspansi Islam di sana. Ekspansi Islam gitu kan, yang menemukan tata cara membuat pesawat dan terbang itu seseorang ilmuwan muslim namanya Abbas. Dan Abbas ini ya rahimahullah seorang ilmuwan yang sangat mahir. Sampai sekarang ada buku-buku di Spanyol di perpustakaan itu. Kalau ada yang mau meneliti masih ada manuskrip dan sudah dalam bentuk tulisan, itu luar biasa. Digambar, diilustrasikan bagaimana dia membuat sayap dan dia sempat loncat dari sebuah gunung yang tinggi dan tidak mati Abbas itu. Dibandingkan dengan dua ilmuwan dari Inggris yang sempat membuat sayap buatan lalu mereka loncat dan mati pada saat mengikuti teori Abbas. Tapi ini ditutup dalam sejarah, gitu kan? Bagaimana juga kita lihat ada nama-nama ilmuwan muslim yang memang mereka tidak bisa tutupin, gitu kan? Ada yang mereka tutupin, seperti Abbas tadi dihilangkan namanya. Gitu. Tapi yang mereka tidak bisa tutupin seperti misalnya namanya Al-Jabbar, Abdul Jabbar yang diambil dalam ilmu matematika. Memang itu teori dari seorang muslim. Jadi semua teori matematika sekarang dari Al-Jabbar atau Abdul Jabbar itu sendiri. Dan ini memang di dalam sejarah ada. Mereka nggak bisa hilangkan. Ada Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran. Dan itu sampai sekarang di barat dijadikan sebagai rujukan utama. Itu orang muslim tidak bisa dipungkirin. Dan hampir semua ya, ilmu-ilmu pengetahuan sekarang itu dikembangkan dari teori-teori umat Islam. Dan perlu Anda tahu, Islam itu mulai tidak memimpin dunia hanya 90 tahun yang lalu saja. Sebelumnya, saudaraku, sebelum tahun 1924, Islam memimpin dunia. Bahkan yang sangat terkenal, teknologi waktu itu maju, ekonomi maju. Pada saat ada khilafah Utsmaniyah di Turki, dan itu berubah menjadi republika dan menjadi negara kecil. Dulunya luas sekali. Ya, terakhir ekspansi Islam itu sampai ke wilayah Norwegia, dan itu dipimpin oleh Mustafa Kamal. Sampai sekarang di perpustakaan, di museum di Perancis dipasang fotonya Mustafa Kamal itu. Dia mengekspansi pasukan Islam dan menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan sistem ekonomi Islam dengan pasukan jihadnya masuk sampai ke wilayah-wilayah negara Eropa dan itu sampai menguasai ya separuh daripada negeri Perancis pada saat itu. Ya, dan cukup banyak tentu fakta-fakta sejarah berhubungan dengan masalah ini. Ada beberapa DVD saya lihat sudah didubbing dengan bahasa Indonesia, kalau tidak salah judulnya itu perkembangan Islam di Eropa dan Amerika. Ada juga perkembangan Islam di wilayah Afrika. Sejarahnya bagaimana bisa masuk ke sana dan akhirnya menjadi rujukan bagi orang-orang. Yang ketiga, Islam tersebar luas dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Banyak manusia berbondong-bondong menerimanya dan memilihnya daripada agama yang lain. Ini merupakan bukti nyata atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, prinsip-prinsip ajaran diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sahih, benar, dan sangat sesuai dengan segala tempat dan waktu. Ia telah membuahkan hasil yang sangat baik dan menonjol sekali. Ini membuktikan bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang membawa dan mengajarkannya adalah utusan Rasul atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, juga adanya mujizat yang diberikan kepada beliau di mana akal menolak kalau hal-hal seperti ini keluar dari atau berasal dari selain seorang nabi. Bisa ada waktu? Baik. Berikut ini kata beliau, sebagian mujizat yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh hadis-hadis yang sahih dengan derajat mutawatir dan tidak akan ada yang mendustakan ya mujizat ini. Yang pertama, dan ini akan kita tutup dengan poin ini karena menjelang waktu, dan insya Allah pada pertemuan akan datang saya akan jelaskan panjang lebar tentang mujizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah masalah pembelahan bulan, dan ini memang di zaman Nabi SAW terjadi nyata. Mungkin Allah alam saya pernah sampaikan atau tidak, tapi saya reviewkan kembali kalau sudah pernah saya sampaikan. Allah turunkan surah lengkap, satu surah namanya surah Al-Qamar, tentang surah bulan. Jadi Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan pernah jalan keliling tawaf. Kemudian orang-orang Quraisy tiba-tiba teriak suara keras mengatakan, wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman padamu? Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi orang-orang Quraisy pada saat itu bukan mau beriman, mereka mau mempermalukan Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya saya lihat di depan orang semua. Lalu kata orang-orang Quraisy, belah bulan itu buat kami. Ini bukan membelah pohon jemaah sekalian untuk memecahkan batu. Membelah bulan sesuatu yang mustahil.
Zaman sekarang aja nggak mungkin, apalagi zaman dulu. Maka yang terjadi, mereka kaget waktu Nabi SAW kembali menantang mereka, mengatakan, wahai Quraisy, kalau saya minta kepada Allah yang telah menciptakan saya dan kalian serta seluruh alam semesta ini untuk membelah bulan seperti kalian minta, dan kalian lihat apa kalian akan beriman? Orang-orang Quraisy kembali mengatakan, kalau kau belah bulan buat kami pasti beriman. Ini semua orang pada saat itu tercengang dan mendengarkan dialog antara Nabi SAW dengan tokoh-tokoh Quraisy. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari ini, kami telah menyaksikan dengan mata kepala kami di Mekah, bulan telah dibelah dengan jari Nabi SAW. Nabi garis terbelah dua. Setengah bulan itu ada di gunung Abi Kubais, setengahnya lagi ada di gunung As-Suwaida. Dan itu disaksikan oleh seluruh orang-orang pada saat itu. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang-orang kafir dasarnya bukan mau beriman, tapi mencari gara-gara saja. Maka mereka mengatakan, sungguh sihirnya Muhammad sangat hebat. Padahal tadi mereka sudah bilang, kalau Allah belah kami akan beriman. Allah belahin ternyata enggak juga. Mereka tidak beriman. Lalu mereka berkata, ini sebagai penutup bahasan kita sekaligus untuk azan Isya insyaAllah. Maka pada saat itu mereka berkata, wahai Muhammad, ya, kami masih belum percaya kalau ini adalah mukjizat dari Allah. Kami akan tanyakan dan buktikan kepada orang-orang Quraisy yang akan datang dari safar mereka, perjalanan mereka dari luar, dari Syam dan dari Yaman. Mereka akan masuk sebulan lagi ke Mekah. Kalau mereka semua sudah berkumpul, kami akan tanyakan. Kalau mereka juga lihat bulan terbelah seperti sekarang yang kami saksikan ini, maka kami akan beriman pada risalahmu. Tapi kalau tidak, berarti kamu bohong. Baiklah, ditunggu sampai sebulan. Setelah sebulan, seluruh orang-orang Quraisy pedagangnya sudah ngumpul, masuk ke kota Mekah jemaah sekalian, lalu mereka ditanya, apakah kalian lihat sesuatu terjadi pada bulan di tempat kalian dulu di Syam dan di Yaman? Semua serentak mengatakan, iya, kami melihat bulan terbelah. Artinya kalau cuma di Mekah saja, boleh orang katakan itu sihir. Tapi seluruh dunia menyaksikan bulan terbelah. Maka pada saat itu ternyata orang-orang Quraisy juga tetap membangkang. Dan mereka mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata, yang telah, atau sihirnya Muhammad telah hebat karena menguasai seluruh dunia. Dan Allah menyebutkan sebagai penutup surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 3 tentang kejadian tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya kiamat itu karena sudah diutus nabi terakhir. Dan betul-betul bulan telah terbelah. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan kalau mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, jelas apa yang mereka minta belah bulan tadi, mereka masih saja berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Maka fakadzabu wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustakir. Dan mereka mendustakan nabi tersebut dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap perkara pasti akan berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dari sampai sini saja. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan Selasa Ganjil yang akan datang. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.